Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Juli, gue mendapat suatu pekerjaan untuk instalasi infrastruktur IT di salah satu gudang yang disewa oleh perusahaan gue, tepatnya berada di Jakarta Barat. Pekerjaan tersebut untuk pemasangan WiFi dan CCTV. Pekerjaan tersebut hanya diberi waktu 4 hari, dikarenakan gudang tersebut akan segera digunakan. Hari pertama gue melakukan survei ke lokasi. Memang ada yang aneh dari gue masuk ke area tersebut, yang mana berasa auranya berbeda. Gudang di dalamnya ada sekitaran 5 gudang. Memang kosong semua area gudang tersebut, karena gudang yang mau gue kerjakan tepat berada di tengah-tengah. Belum lagi memang area gudang tersebut tidak ada listrik sama sekali, dan jika malam memang gelap total. Pada hari pertama pun pekerjaan elektrikal, pemasangan lampu dan pemasangan meteran listrik pun sudah mulai. Akan tetapi memang pencahayaan belum 100% terang, karena baru beberapa yang bisa menyala. Hari kedua barulah gue mulai pekerjaan dengan didampingi 3 orang pekerja, termasuk gue jadi 4. 3 orang tersebut ialah Soleh, Rudi, Hamdin, dan Ricky. Awalnya mereka melakukan pekerjaan dengan biasanya, tidak ada yang aneh. Memasuki hari kedua tersebut masih melakukan penarikan kabel untuk pemasangan kamera CCTV. Pekerjaan dilakukan hingga jam 5 sore, dikarenakan memang belum adanya penerangan listrik yang secara stabil, masih sering mati nyala. Memasuki hari ketiga, pekerjaan sudah 80%. Hanya pemasangan kamera untuk penarikan kabel sudah selesai. Sisalah pekerjaan hanya 2 orang, Soleh dan Rudi. Memasuki hari ketiga mulailah ada yang aneh. Sewaktu pemasangan kamera CCTV, Soleh yang memang dari awal sudah merasa ada yang tidak beres pada gudang tersebut, Soleh sering diganggu dengan suara-suara aneh, dengan seperti suara orang minta tolong yang merintih, dan juga suara koper yang seperti ditarik di lantai. Kejadian tersebut Soleh melaporkannya ke gua. Ya gue jawab, "Kenapa leh?" Soleh menjawab, "Pak, saya udah gak kuat." "Gak kuat kenapa leh?" "Saya sering diganggu pak waktu masang kamera CCTV yang di gudang ujung." "Lu digangguin apaan?" Soleh menjawab, "Sewaktu saya lagi di atas steger pak, memasang kamera, saya suka dengar suara orang minta tolong pak, kayak merintih, dan juga suara perempuan ketawa." Gue pun menjawab, "Numpang-numpang leh, namanya kita baru." Akhirnya di hari keempat, hari terakhir instalasi, gue ikut terjun dengan Soleh dan Rudi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut dilakukan hingga malam hari, karena besoknya gudang tersebut sudah mau digunakan. Ada kejanggalan lagi-lagi terjadi saat gue sedang melakukan view kamera CCTV. Semua kamera yang sudah menyala terlihat blur. Awalnya gue pikir rusak. Akhirnya gue mengecek satu persatu kamera dengan Rudi dan Soleh. Gue mengecek view, Soleh berada di atas steger dan Rudi memegang steger. Dari laptop gue, view yang mengarah ke tengah, gue melihat bayangan perempuan yang sedang berdiri. Ketika gue melihat secara langsung ke tengah, tidak ada apa-apa. Di situ gue diam, karena gue gak berani memberitahukan Soleh ke Rudi, karena mereka takut ketakutan dan tidak mau melanjutkan pekerjaan. Ditambah lagi waktu sudah mepet, besok harus sudah selesai. Jam 10 malam kita istirahat. Memang sisa 2 kamera lagi yang bermasalah, itu pun di ujung gudang. Gue pergi istirahat membeli kopi ke depan, sedangkan Rudi dan Soleh pergi keluar membeli makan. Setelah gue membeli kopi, gue masuk wilayah gudang. Gue mampir ke pos security yang ada di depan gerbang
pas awal masuk. Gue coba ngobrol dengan security dengan apa yang gue alami di gudang tersebut. Gue bertanya ke security, "Pak, sudah berapa lama gudang yang ini, Pak?" Security pun terdiam. "Emang kenapa, Pak?" "Gak apa-apa sih, Pak." Akhirnya gue tanya lagi, "Pak, sudah berapa lama jaga di sini?" "Wah, saya sudah hampir 30 tahun, Pak." Gue tanya, "Wah, tahu dong asal usul nih gudang, Pak?" "Tahulah, saya dari awal sudah berjaga." Akhirnya gue dengan berani jujur, "Pak, maaf sebelumnya. Saya mau nanya, gudang ini udah berapa lama kosong? Karena saya dapat info baru 5 tahun." Security terdiam. "Sebenarnya sudah hampir 15 tahun, Pak, gudang ini sudah tidak ditempati. Dari terakhir yang digunakan oleh maskapai pesawat." Bertanya lagi, "Pak, sebenarnya saya udah tahu. Karena listrik pun tidak ada di dalam. Gudang ini nggak mungkin cuma 5 tahun. Cuma jujur aja, Pak, saya diganggu di dalam sama penunggu di sini." Security sambil senyum, "Oh, itu masih Denok." Ya gue kaget dong. "Maksudnya apa, Pak?" Security, "Iya, itu si Denok. Kita menyebutnya si Denok. Konon katanya dia sih pramugari yang meninggal di sini. Entah di sini atau memang pas kecelakaan pesawat. Cuma memang kadang kalau saya jaga suka nongol di sini. Kadang-kadang cantik, ya kadang-kadang serem." Setelah gue mendengar itu, gue langsung cabut. Akhirnya si Soleh dan Rudi pun balik setelah memberi makan. Kita melanjutkan lagi pekerjaan. Waktu itu sudah masuki pukul 10 malam. Pekerjaan sisa sedikit lagi. Gue ngomong ke Soleh, "Leh, yuk terakhir 3 kamera lagi di ujung sekalian tes view." "Oke," kata si Soleh. "Ayo Rud, kita beresin." Sewaktu Soleh naik ke atas steger dengan posisi gudang yang di ujung, Soleh melihat sosok hitam besar yang berdiri tepat di gerbang ujung di mana kamera terakhir terpasang. Soleh memberitahu ke gua, "Pak, sepertinya kita disuruh berhenti." Gua tanya ke si Soleh, "Kenapa, Leh?" "Itu, Pak, dia berdiri di bawah kamera CCTV yang di ujung." Ya gue jawab, "Kagak bisa, Leh, udah tanggung sisa 1 lagi." Akhirnya si Soleh dan Rudi memberanikan diri ke tempat di mana sosok tinggi hitam itu berdiri, tepat di mana kamera CCTV terpasang. Soleh dan Rudi pun sudah merasa gemetar dan panas dingin, sedangkan gue diam melihat Soleh di atas steger memperbaiki kamera. Setelah semua selesai, kita pun bergegas cabut. Akan tetapi gue masih penasaran. Belum beranjak dari parkiran mobil, gue buka lagi laptop untuk memantau CCTV kembali bahwa memang semua pekerjaan sudah selesai. Pas gue buka CCTV kembali dengan mengetes view semua kamera yang terpasang, gue melihat sosok perempuan dengan berpakaian seperti pramugari dan dengan sosok hitam tinggi besar yang di sampingnya. Tanpa berlama-lama gue langsung nyalain mobil, cabut, dan keluar dari tempat itu. Begitulah kisahnya. Jika memang pembawaan gue kurang baik, saya mohon maaf. Karena memang itu kisah sesungguhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.